Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pagi hari ini Allah masih menghidupkan kita setelah dari malam sekitar 5 sampai 6 jam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana tidur. Mudah-mudahan tidur kita tadi malam bernilai ibadah. Bangun mungkin bangun jam 2, jam 3, setengah 4, mudah-mudahan kita bisa sempat untuk minimal witir. Ya, minimal witir. Kalau sampai tidak bisa witir berarti kan puasanya yang kemarin itu sudah masih menjadi pertanyaan besar. Kenapa Ramadan saya bisa tarawih, setelah Ramadan saya tidak bisa tahajud? Maka penting kita ini harus sering bertemu seperti ini supaya saling mengingatkan. Ya, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena memang itu tugas kamu. Saya di sini tadi sama sore di sini itu bukan karena pinter, cuma karena punya sedikit ilmu yang harus dibagi. Kalau nggak dibagi nanti Allah tanya di akhirat nanti itu. Jemaah yang berbahagia, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk kita yang alhamdulillah sampai pagi hari ini masih beriman, masih meyakini Islam sebagai jalan hidup yang benar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman rani wa amana bi." Sungguh beruntung orang yang pernah bertemu dengan aku, kata Nabi, wa amana bi, kemudian beriman kepadaku. Ini kabar gembira dari Rasulullah kepada orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, yang hidup pada masa Nabi. Mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana Ustaz dengan nasib saya yang hidup di tahun 2021 seperti ini? Di zaman yang orang benar dianggap salah, orang salah dijunjung tinggi dan dihormati. Nah, kita ini dianggap orang aneh, Bapak Ibu, orang aneh. Ya, alhamdulillah kita masih istiqomah dengan keanehan kita. Karena kebenaran itu bukan ikut yang banyak. Kebenaran itu bukan ikut yang banyak. Tapi kalau demokrasi ikut yang banyak. Benar salah urusan nanti. Ya. Tapi kalau agama ikut dalil, ikut perintah, ikut ilmu. Bagaimana cara supaya yang hidup seperti ini di zaman yang seperti ini, di zaman yang penuh fitnah ini? Apakah saya termasuk kelompok yang diuntungkan menurut hadis tadi? Hadis tadi tidak berhenti, Bapak Ibu, ada kelanjutannya. Tuba liman rani wa amana bi, sungguh beruntung orang yang pernah bertemu dengan aku lalu beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. Siapa? Liman amana bi, siapa saja yang beriman kepadaku. Walam yaroni, sekalipun dia belum sempat melihat. Alhamdulillah, untuk meyakini kebenaran adanya Allah tidak perlu harus melihat Allah. Untuk meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita tidak perlu harus bertemu dengan Rasulullah. Bukankah kita kan sering disajikan oleh Allah ayat-ayat yang nampaknya tidak kelihatan, tapi kita meyakini betul? Apa? Mbah Corona. Sampai lihat Pak, Mbah, lihat Corona. Tapi yakin ada? Nggak yakin, nggak yakin sampai cuma berkumpul sama orang yang kena corona. Insya Allah diperiksa pasti positif. Saya ini mantan pasien, Bapak Ibu. Mantan pasien saya ini, alhamdulillah belum dimatikan oleh Allah. Mungkin masih dibutuhkan oleh jamaah Taubah, mungkin Allah masa yang Ustaz Jufri itu rumah tahfidz itu perlu dikawal itu, kalau nggak nanti buyar kalau sampai nggak ada. Mungkin juga itu, sehingga Allah belum mengambil nyawa saya. Yakin adanya corona? Lihat, tahu barangnya, berapa ukurannya, seperti apa bentuknya. Tapi yakin kan? Itu ciptaan Allah.
Apa maknanya? Untuk mengakui sebuah kebenaran, terkadang kita tidak perlu harus melihat apa yang kita yakini. Itu berita pertama dari Rasulullah SAW. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, karena dibatasi waktu, saya banggain kalau ceramah dibatasi. harus pasang gitu. Tapi kan memang ini ada cara lain ya Bapak. Saya harus mengikuti irama gendangnya takmir aja. Yang kedua, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu setiap selesai sholat subuh selalu meminta 3 hal kepada Allah. Ini yang seharusnya menjadi doa bagi kita setiap selesai sholat subuh. Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Apa itu? Sama-sama, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sama-sama, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini bisa kita jadikan sebagai doa sehari-hari kita selepas sholat. 3 hal yang diminta. 1, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah. Apa? 1, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kenapa pertama minta ilmu? Karena ilmulah ini akan menjadi kompas hidup bagi kita untuk melangkah ke depan. Orang hidup tanpa ilmu itu akan seperti orang buta yang ditanya tentang gajah. Ada orang buta, 3 orang buta ditanya tentang gajah. Mas tahu gajah? Oh tahu. Bagaimana gajah itu? Oh gajah itu tipis. Kenapa? Yang buta yang dipegang kupingnya. Tipis orang buta. Yang satunya, Mas tahu gajah? Tahu. Gimana gajah itu? Oh gajah itu panjang. Yang dipegang belalai ini. Satunya lagi, Mas tahu gajah? Oh tahu. Gimana gajah itu? Gajah itu tinggi besar. Yang dipegang kakinya. Yang nggak salah, sama-sama punya asumsi saja. Maka ilmu menjadi penting, sehingga belajar menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim. Mencari ilmu, menuntut ilmu bukan kewajiban anak sekolah. Bahkan sekarang sudah nggak pernah sekolah bahasanya. Sekolahnya begini. Saya kadang-kadang kayak orang gila gitu. Ngomong sendiri sini. Murid saya nggak ada. Mata murid saya di sebelah mana? Jangan-jangan masih tidur. Saya mau jadi sini dia masih tidur. Sekolah sekarang, insya Allah. Ya, kalau gini kan masih enak. Saya bisa lihat jadi. Jadi orang kalau ngajar itu ada murid nggak ada murid itu beda. Ngomong di depan orang itu sama ngomong di ane sendiri itu beda, Pak. Kalau ngomong gini 2 jam saya kuat. Di sini 10 menit sudah bosan saya. Jadi belajar menuntut ilmu itu Bapak Ibu itu kewajiban setiap orang Islam. Bukan kewajiban anak sekolah, bukan kewajiban mahasiswa, kewajiban setiap orang Islam. Kenapa? Agama kita ini dibangun atas dasar ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi baca. Baca berarti apa, Pak? Dasar ilmu. Berislam, beragama, menjalankan agama itu juga harus dengan ilmu. Minta. Jadi dengan berilmu maka kita akan enak dalam beragama itu. Maaf. Tadi sering mengamalkan sujud tilawah di sini? Pernah. Alhamdulillah. Kalau pernah nggak kaget. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan baik dalam sholat ataupun di luar sholat ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Nah, sejarah itu Bapak Ibu ada 15 ayat. Di antara 2 diantaranya ada di juz 30. Ya, 1 di ayat terakhir ayat 19 surat Al-Alaq. Ya. Apa itu? Kalla la tutik wasjud waqtarib. Yang kedua ada di ayat 21 surat Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ketika mendengar ayat itu kita disunahkan
Bukan diwajibkan Pak. Disunahkan sujud, langsung sujud. Gak usah pakai ruku, namanya sujud tilawah. Bukan ruku tilawah. Langsung Allahu Akbar, baca doanya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu saqqan wa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ustaz, saya belum baca, bacanya subhana rabbiyal azim atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sambil belajar. Sekarang belajar gampang, buka aja nih. Doa sujud tilawah, tanya Bang Bogel selesai semua. Oke. Hanya di sini doa sujud tilawah. Memang versinya banyak. Versi banyak. Supaya nggak bingung, tanya Abah Soleh, sujud tilawah yang menurut kalian seperti apa? Tanya beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah setiap pagi selesai subuh meminta ilmu yang bermanfaat. Begitu kita sudah mendapatkan ilmu melalui proses belajar, salah satu seperti ini, maka ilmu itu harus berdampak positif pada perilaku kita. Contohnya, seharusnya orang itu makin pintar, makin taat kepada Allah. Ini ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu. Kalau orang itu makin pintar lalu mau mengkritik Allah, nah ini yang sesat Pak. Ya, ini bahasa kebalikan itu. Hukum Islam ini enggak adil. Masalahin dua bagian warisan, satu perempuan, satu bagian warisan. Ada kan yang mengkritik itu? Ini enggak adil misalnya 1 banding 1. Ada yang mengkritik Allah itu. Nikah itu seharusnya kan hak asasi manusia, boleh nggak nikah beda agama? Pernah dengar itu Bapak Ibu? Pernah dengar? Nikah beda agama? Semua agama itu kan sama, karena sama-sama mengajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya saja jalannya berbeda-beda. Dia beragama seperti Bapak, banyak jalan menuju Roma itu. Betul itu pernyataan itu Bapak Ibu? Kalau semua agama sama, hari ini saya kuliah subuh di sini Pak. Nanti jam 8 saya bisa pergi ke gereja Jalan Wetan. Atau mau sejauh-jauh, di depan saya bisa ceramah di depan juga. Kalau semua agama sama. Jadi ilmu yang bermanfaat itu mendorong orang yang memiliki ilmu lebih taat kepada Allah, bukan lagi pintar untuk mengkritik Allah. Adzan nggak boleh keras-keras nanti mengganggu tetangga. Ya namanya adzan kan panggilan untuk orang sholat kok. Pas Abah Soleh udah subuh, terus punya, loh, maka kurang ada. Nggak boleh keras-keras. Punya Pak. Nah ini kan orang pintar yang mengkritik Tuhan, aturan agama dikritik. Ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Nah ilmu yang bermanfaat itu adalah didapatkan dengan proses belajar yang sungguh-sungguh. Setelah itu makin membuat kita lebih taat kepada Allah. Jadi seharusnya orang yang lulusan SMA sama yang lulusan S1, lulusan S2 itu seharusnya makin taat yang mana Bapak Ibu? Yang S1, S2 itu. S1-nya teler, S2-nya mendem gitu. Kenapa? Makin pintar, makin hebat mengkritik Allah. Bapak-bapak, stok depan itu seperti berkurban seekor onta merah. Ini Pak Soleh nih, onta merah. Dia jawab, maaf Pak Soleh, rumah saya kecil. Kalau onta kebesaran, terus ya saya juga aja udah dapat ayam nggak apa-apa. Ini kan kurang aja juga itu. Karena Nabi nyuruh, soft terdepan itu bagi laki-laki yang terbaik, soft terbelakang itu bagi perempuan yang terbaik. Karena ini dia pintar, dia mengkritik juga itu. Rumah saya kecil, kalau dapat onta, taruh di mana ontanya itu? Taruh saya soft belakang aja biar dapat ayam cukup. Kan ilmu yang didapat tapi dipakai untuk tidak mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita termasuk orang-orang yang senang mencari ilmu. Setelah mendapat ilmu, kita amal. Maka kayak tadi, setiap selesai subuh baca doa tadi. Ya usahakan setiap membaca ayat sejadah kita usahakan Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, ilman nafi'an. Yang kedua warizqan thayyibah, rezeki yang baik. Bapak Ibu ingin kaya apa ingin miskin? Halo? Kaya. Kaya itu menurut ukuran kita atau menurut ukuran Allah? Nah, oke, ini rahasia Bapak Ibu, rahasia. Jangan ngomong siapa-siapa. Jangan ngomong siapa-siapa. Ini rahasia Bapak Ibu ya. Kalau sampai Anda ingin kaya menurut ukuran Allah, jangan buka rekening di bank. Sepakat? Halo? Ya.
Yakin? Kalau kepingin kaya, jangan buka rekening di bank. Tapi setiap hari datang ke masjid, masukkan di kotak infak. Itu kalau kita kepingin kaya menurut ukuran Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, yang berinvestasi, yang membuka rekening di jalan Allah itu sama seperti menanam satu benih. Satu benih itu menghasilkan 7 bulir, masing-masing bulir menghasilkan 100 biji. Ini konsep kaya menurut Allah. Menurut manusia, menurut ahli bank, menurut ahli ekonomi, menurut orang bisnis, kepingin kaya harus punya rekening di bank, rajin nabung. Enggak, Pak? Nah, sampai tinggal pilih mau menjadi orang yang kaya menurut Allah atau menurut manusia. Kalau jenengan tadi kan yang ingin kaya menurut Allah, itu masih dibuka itu kurban. Kurban itu masih dibuka. Nah, itu cara untuk menjadi kaya versi Allah. Jangan 5 tahun berturut-turut kurbannya kemana? Atau ngapain kurban? Mana modalnya? Pisau. Masa kurban modal pisau itu? Bapak-bapak maaf, rokok satu bungkus 15.000 1 tahun, 15.000 sehari 1 tahun, 5.400.000 kurban 2,8. Rokok bisa beli, kurban nggak bisa, Pak. Durhaka kita, Pak. Maaf, durhaka kita. Asam. Bu, sampai senang punya suami merokok? Pak, kemana, Pak? Ulang, Bu, sampai senang punya suami merokok? Yang pada, Bu? 15.000 1 bungkus rokok itu, Pak, sehari habis misalnya 1 bulan 450.000, 1 tahun 5.400.000. Kurban nggak bisa, Pak. Di Al-Jah mungkin 3 juta. Di sini hanya 2,8. Iya, Pak? 2.800.000, Masya Allah. Nggak bisa, itu loh kebangetan. Kebangetan, Pak. Mobil punya, sepeda motor sejumlah anggota keluarga. Handphone melebihi jumlah telinga. Telinganya 2, handphonenya 4 tuh. Masing-masing handphone ada 2 kartu. Berarti berapa? 8 handphone, Pak. Ya. Kurban modal lading. Bisa. Mana? Atau mana? Oh, panitia kurban. Sampai kurban? Enggak. Sudah berapa tahun? Ya, setiap tahun selama hidup saya nggak pernah kurban. Hanya bantu jadi panitia. Kalau gitu ya anak TK pun bisa. Kalau kamu masih ada umur S1. Ya. Rezeki yang thayyibah, rezeki yang baik itu dipakai untuk didapatkan dengan cara yang baik, dengan manfaat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian real sementara ini adalah dengan jangan sia-siakan. Jangan-jangan Zulhijjah kita yang terakhir, haji wis enggak iso, kurban enggak iso mana itu. Kasihan itu. Haji enggak bisa, kurban juga enggak mampu. Terus apa yang mau kita andalkan? Sementara Allah ngomong kita kan, inna ataina kal kautsar. 1, nikmat Allah yang kamu nikmati sudah sangat banyak wahai manusia. Kewajiban kamu berikutnya yang saya perintah 1, fasholli, salat. Yang kedua, wanhar, sembelihlah kurban. Salat 5 waktu setiap hari sepanjang hidup. Berkurban sekali setahun. Haji sekali seumur hidup. Kurban bukan sekali seumur hidup, sekali setahun. Bisa nggak Bapak Ibu? Nah, insya Allah bisa. 2,8 juta itu beli apa ini? Kecil. Kalau orang yang berpikir saya ingin berinvestasi, saya ingin membuka rekening dan saya nambah rekening saya itu di rekeningnya Allah Subhanahu wa taala yang bernama infak sedekah dan seterusnya. Ilman nafi'ah, rizqan thayyiban. Rezeki Bapak Ibu sangat berpengaruh terhadap karakter dan kebiasaan atau pembawaan kita, sifat kita. Maka penting bagi Bapak Ibu berikan anak-anak kita itu makanan-makanan yang baik, yang didapatkan dengan cara yang baik, diolah dengan cara yang baik, disuguhkan dengan cara yang baik. Ibu-ibu tolong Bu, masak Bu, karena di ujung kuku jenengan itu ada cinta, ada pesan cinta untuk anak-anak yang makan dari tai kukunya mamanya. Kalau sekarang orang ibu-ibu zaman sekarang kan nggak usah masak.
Paket. Entah masak di mana, apa yang dimasak, siapa yang masak, halal tidak. Oh ini halal, tulis saja halal. Yang masak. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah, 5 tahun sekali nggak ada masalah. Kalau 1 bulan 30 kali itu kan dia berkesian. Kalau Ustaz saya nggak punya waktu loh, 24 jam pun nggak punya waktu, itu bagaimana ceritanya? 24 jam saya loh, masa nggak bisa masak? Karena di ujung bukunya ibu tuh ada doa ketika masak Bismillahirrahmanirrahim, ketika nyuci beras Bismillahirrahmanirrahim, ketika nulis tulis buku itu ada Bismillah, nyerahkan nomor itu ada Bismillah, itu doa semua itu. Yang gofur pakai itu Bapak Ibu, nggak canggih. Bisa Bu ya? Yang ibu-ibu milenial? Kalau ibu-ibu itu yang ibu-ibu milenial yang paling apa itu? Ya. Yang paling kesamaran berpikir yang praktis saja. Akhirnya banyak bapak-bapak kan? Yang ketiga pagi kan? Warung gila ramai. Kenapa? Nggak sempat kopi di rumah. Kenapa? Ibunya nggak sempat beli kopi juga. Padahal di ujung tubuhnya istri itu ada cinta buat. Sehingga suami betah di rumah kenapa? Saya ingin kopi buatan istri saya. Kalau itu nggak ada, jangan salah ibu-ibu. Kalau bapaknya sering betah di warung giras, kenapa? Yang melayanginya senyumnya senyum 3, senyum sampean senyum 1. 1 beda senyum senyum 3. Jahe 3 kan beda itu Bu. Bu kopi ya ntar. Beda kan, Mbak kopi, ntar bayar, monggo Pak, beda itu Bu. Nah itu yang bikin. Nah ini, apa coba Bu yang mulia, ya. Jadi rezeki yang halal itu akan membentuk karakter kita. Kita ini akan kalau sering mengkonsumsi barang-barang yang baik, insya Allah kepala kita, hati kita ini akan menjadi baik dan kita berusaha untuk menjaga itu. Bisa Bu ya? Masa Bu ya? Masa buat anak-anak kita supaya anak kita betah di rumah. Aku rindu masakan mamaku. Anak saya di pondok dua-dua itu sudah telepon uminya itu, Mi aku kangen masakannya Umi. Kangen di pondok kirim. Karena ada tetangga yang kebetulan ke Lamongan ya titip, atau kadang-kadang sekali ada waktu datang di besok kunjungan saya datang, ibu saya masak. Kenapa? Anak kangen itu. Bukan masakan ibu itu. Kalau masakannya biasa-biasa saja tapi kenapa itu ada ikatan batin tadi yang terbangun itu? Itu yang paling penting. Sehingga kalau sudah ada komunikasi batin antara kita dengan anak, karena kita memberikan mereka konsumsi makanan yang baik, mengkonsumsikan mereka makanan yang baik, kita olah dengan cinta, kita olah dengan doa, sehingga ada ikatan batin, maka anak pun akan selalu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Dia tahu saya tidak mungkin bisa membalas kebaikan dan jasa orang tua saya kecuali lewat Allahumma firli wali walidayya setiap hari. Kalau itu tidak bisa Bu, maka anak kita hanya bisa menjadi kebanggaan dunia. Anak saya ini calon dokter, oh ini calon polisi, ini calon hakim, ini calon sarjana ekonomi. Hanya kebanggaan dunia. Ada kisah nyata terjadi di Lamongan. Ditulis di Suara Muhammadiyah misalnya, Suara Muhammadiyah atau di Matan, saya lupa itu. Jadi tokoh Muhammadiyah yang kebetulan berkunjung ke Lamongan, dia bercerita ikut sholat jenazah salah satu jenazah di Lamongan, tokoh di Lamongan meninggal, anaknya lulusan Amerika. Karena dia merasa sebagai orang lulusan Amerika, S3 dari Amerika, dia bapak dia meninggal, dia mimpin jadi imam sholat jenazah. Sholat jenazah pakai ruku, Pak. Pakai ruku, Pak. Bayangkan itu. Ini kalau ilmu Abu Nawas Pak, masuk. Kenapa Abu Nawas kalau ruku? Oh ini dosanya banyak. Kalau nggak ruku ini Allah nggak mengampuni dosanya. Ilmu Abu Nawas. Ini bayangkan ya, ada anak lulusan dari Amerika S3, setelah jenazah nggak bisa. Bisa goyang, masa bisa ya? Jadi berikan anak kita makanan yang halal, didik mereka dengan benar.
Yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, yang diminta oleh Rasulullah SAW, wa amalan mutaqabbala, amal ibadah kita yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita khawatirkan. Karena kita ini khawatir, Bapak Ibu, jangan-jangan doa kita ini, sholat kita, ruku kita, sujud kita, tilawatil Quran kita, ngaji kita ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena salah pasang niat. Karena salah nawainya. Maka innamal a'malu binniyat menjadi penting untuk ditata. Kenapa sampai kemarin at-taubah mau sholat subuh sekaligus talabul ilm? Karena siapa ya? Karena Allah. Kenapa? Karena saya ciptaan Allah. Bukan supaya saya kelihatan soleh, supaya saya kelihatan soleha, bukan itu. Tapi sekarang saya ingin menjadi hamba Allah yang baik. Ini agak berat, Bapak Ibu. Maka kita tidak boleh berhenti untuk selalu beramal, dan ketika selesai beramal baik, kita terlupakan. Jangan sekarang kita sudah punya amal yang paling banyak. Tapi begitu kita berbuat dosa, ingat dosa itu supaya kita tidak mengulangnya. Ini penting. Ketika berbuat baik, ketika bersedekah, lupakan sekarang belum bersedekah. Ketika memberi makan, mengirim makanan ke tetangga, sekarang kita memberi. Ketika selesai sholat subuh, ya lupakan. Nggak usah diingat. Aku mau sholat subuh, pengajian, duha, ngaji, zikir pagi, semangatku sudah bagus. Boleh. Jadi beramal baik, Bapak Ibu, harus terus menerus continue. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sudah mati baru berhenti. Selama masih bernapas, mata masih bergerak, selama itu pula kewajiban untuk selalu berbuat baik. Dengan siapa? Satu, dengan Allah. Pertama ini. Yang kedua, dengan sama manusia. Sehingga hablum minallahnya baik, hablum minannasnya pun baik. Gak boleh hanya sama Allah baik, sama tetangga gak bisa. Gak baik, gak boleh, Pak. Oh, Nabi mengatakan, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, satu, berkata yang baik atau diam. Yang kedua, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangga. Yang ketiga, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Ini kan hablum minannas semuanya. Di lain hadis Nabi mengatakan ada 4 syarat masuk surga. 1. Afsus salam, sebarkan salam. Kepada siapa salam itu, Bapak Ibu? Hablum minan. Assalamualaikum, Abah Soleh. Waalaikumsalam. Kemana Pak Jupri? Jalan-jalan, Pak. Salam, hablum minan. Yang kedua, wa'atimut ta'am, memberi makan orang lapar. Apa itu? Hablum minan. Jangan sampai kita kenyang sendiri, apalagi dalam kondisi seperti ini, pandemi. Pandemi sudah, Masya Allah, semua orang keluar, Bapak Ibu, jadi pengemis, peminta-minta. Entah itu memang betul-betul atau karena mereka memanfaatkan momentum ini. Sebarkan salam, memberi makan orang lapar. Kemudian afsus salam, wa'alaikum salam. Ikhtiar, sambung silaturahim. Apa itu? Hablum. Yang ketiga, bangun malam sholat tahajud. Hablum minal. Hablum minannasnya 3. Jadi karakter kesolehan seseorang itu bisa dilihat hubungan sama manusianya, Pak, sama Allah juga. Sehingga saya sering memberikan ilmu kepada istri saya itu, kasih makanlah itu penjahat biar dia sadar, lama-lama dia tidak menjadi penjahat. Kasih makanlah itu yang orang yang tidak pernah sholat supaya dia tersentuh. Aku ini nggak tahu sholat, kasih makan terus. Supaya apa? Supaya dia tersentuh. Itu kalau ngomong, ayo Pak sholat, kalau masalah sampai tertinju, awas ini gebukan. Kayak tadi Nabi Soleh ngomong, orang nggak pernah ke masjid, datang kurban dikasih, lama-lama tertarik. Atau itu baik ya. Saya nggak pernah sholat tapi dikasih kurban terus, ya saya tahu. Kan tersentuh dia. Orang itu pasti punya rasa. Cuma tergantung bagaimana teknik kita menyentuh rasa itu. Nah, biasanya ibu-ibu ini pinter. Ibu-ibu itu kan kaum Hawa. Nah, bapak ya, sampai bapak kan Adam. Ya. Bisa Bu ya? Hawa. Di sini pintar-pintar ya, kasih password sudah paham. Bapak Ibu yang mana dia?
ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal ibadah yang diterima oleh Allah. Ini kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Maka penting kita menjaga semangat itu. Ya. Jangan sampai kita lemah, putus asa, kemudian kita berhenti berbuat baik. Karena apa? Ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Ini adalah sisa umur. Sisa umur. Saya sudah 48. Apa itu komentar? 62. Ada tinggal 1 tahun berarti. Nabi 63. Kalau 63 kurang 48 berapa Bapak Ibu? 15 tahun. Ini udah sampai 15 tahun. Kan misteri umur. Nah, tugas kita mengisi sisa umur yang kebaikan. Jangan sampai ada hari yang berlalu dalam kehidupan kita yang berlalu tanpa ada kebaikan. Jangan sampai ada hari yang berlalu tanpa kebaikan. Rugi Pak kita. Rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia itu rugi illa alladziina amanu, kecuali orang yang wa amilus shalih, yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bersabar dan bersabar. Yang ketiga, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan, kita sebagai seorang muslim ini harus hati-hati dalam kehidupan ini, utamanya dalam berkawan. Nah, teman-teman anak muda, hati-hati dalam berkawan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi sekaligus peringatan buat kita yang sekarang masih hidup, agar jangan sampai salah dalam memilih kawan dalam hidup ini. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun. Teman-teman akrab di dunia ini, kawan-kawan baik di dunia ini, nanti ketika di hadapan Allah akan saling berbantah-bantahan, akan saling menyalahkan. Gara-gara ente sih saya waktu ini, gara-gara kamu saya seperti ini, gara-gara kamu yang ada makanya saya seperti ini. Itu nanti berharap saling berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak, bukan di sini. Nanti di hari kiamat nanti. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang berkawan atas dasar takwa. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kita ini Bapak Ibu, kalau kita istiqomah seperti ini sampai mati Pak, kita ini akan saling bisa menolong. Bukankah di Al-Quran sering disampaikan bahwa sesama orang muslim itu akan bisa memberi syafaat? Al-Quran yang kita baca akan memberi syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabatnya di dunia. Siapa sahabat-sahabat di dunia? Mereka yang senang membaca Al-Quran. Demikian pula orang-orang beriman. Ya Allah, orang itu ya Allah yang namanya saya kata bahwa saya mau suatu mau dari sisa usia saya ya Allah. Tolong selamatkan dia ya Allah. Itu akan terjadi. Kalau teman berkawan bersahabat bukan karena takwa, maka di hadapan Allah nanti akan saling menyalahkan. Kemarin Bapak Ibu kita hati-hati. Nah sekarang ini anak-anak muda zaman sekarang kan berkawan tidak pakai lihat orangnya. Dunia maya Pak kawan sekarang. Siapa teman kita? Siapa teman anak-anak kita? Saya sering mati-mati anak saya, Mbak hati-hati menggunakan HP, hati-hati. Satu gambar yang kamu posting kemudian direkam oleh orang lain, kemudian disebar kemana-mana, itu dosa warisan buat ayah dan ibu. Siapa yang bisa mengontrol anak kita? Kita sudah tidur, anak kita di kamar sendiri, bawa HP masuk kamar. Siapa yang bisa mengontrol? Siapa teman anak kita? Gambarnya ada, orangnya entah kemana. Hati-hati Bapak Ibu, zaman sekarang. Kalau kita kan gampang, teman kita itu teman pengajian, ini tawarannya. Tapi anak kita temannya di sebelah dunia. Dia tinggal di Surabaya, dia punya teman ada yang ada di dunia lain. Dan semua perangkat ada di sini. Maka hati-hati. Boleh tidak kita pakai ilmu anak kita? Sangat boleh. Tapi kita wanti-wanti anak kita. Nah, tolong ayah ibu, hati-hati mencari teman, hati-hati mencari kawan. Karena teman itu sangat mempengaruhi kita. Karena apa? Manusia ini sifatnya imitator, peniru.
Dan biasanya ditiru adalah yang senang-senang, bukan yang baik-baik, yang menyenangkan hawa nafsu, yang membuat dia menjadi enak. Jadi kontrol baik anak kita kontrol, kita wanti-wanti, kita nasihati. Jadi al-akhillau yawma idin ma'lumun li ba'dil ma'lum. Hari kiamat nanti orang-orang akan teman-teman dekat itu akan saling berbakar-bakar di dalam Allah, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang kurang berapa? Yang terakhir sekali. Siapa tempat maja? Di surat Maryam surat 19 ayat 59, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita sebagai orang tua agar jangan sampai menyesali kemudian hari karena meninggalkan generasi yang rusak. Saya ulang, Allah mewanti-wanti kita sebagai orang tua agar jangan sampai meninggalkan di belakang kita generasi-generasi yang rusak. Generasi yang rusak itu ciri-cirinya ada dua, Bapak Ibu. Ada dua ciri-cirinya. Ini menurut Allah, bukan menurut ahli kejiwaan, bukan menurut dokter, bukan menurut ahli kesehatan. Ini menurut Allah. Satu adalah generasi yang adha'us shalah, generasi yang suka meremehkan salat. Generasi yang suka meremehkan, generasi yang suka mengabaikan salat, generasi yang suka menganggap enteng salat. Jangan-jangan itu ada dalam rumah tangga kita. Adha'us shalah. Jadi cek lagi ya, nanti bisa di rumah. Surat 19 ayat 59. Akan datang generasi yang rusak yang ciri-cirinya adalah seperti yang kita adalah adha'us shalah, generasi yang sering menganggap remeh persoalan. Padahal salat itu ruhnya orang Islam itu salat. Siapa yang boleh puasa? Yang sehat. Yang sakit tidak usah puasa, ada rusak. Siapa yang berzakat? Yang kaya, yang miskin dizakati. Siapa yang haji? Yang kaya, yang mampu. Yang tidak haji, yang miskin tidak ada kewajiban haji. Tapi sholat, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sehat, mau dia sakit, wajib tetap. Tapi kalau begitu ada di antara anggota keluarga kita yang meremehkan sholat, hati-hati. Itu calon-calon generasi yang rusak, calon manusia-manusia yang rusak menurut Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, indikasi tanda generasi yang rusak menurut Maryam 59 adalah wattaba'us syahawat, generasi yang suka mengikuti keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsu menjadi kompas hidupnya, hawa nafsu menjadi imamnya, hawa nafsu menjadi pemandunya, sehingga dia tidak pernah mendapatkan yang disebut dengan kepuasan dalam hidup ini. Ibu-ibu, jangan suka numpuk-numpuk. Kaki dua, sepatunya 15 pasang. Enggak, Bu? Terus kalau dia dipakai dua, yang 14 ini kemanakan? Tas mengikuti jumlah hari 30, rak 1 warna ini, rak 2 warna ini, rak 3 warna ini. Terus diapakan? Ini kan hawa nafsu ini. Hawa nafsu. Jam tangan mengikuti jumlah minggu 7 biji, tapi subuh terlambat terus. Jam tangannya 7 bal, subuh terlambat terus. Hati-hati. Orang yang suka menumpuk itu dikritik oleh Allah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka itu. Siapa? Setiap penumpah dan berfitnah. Siapa yang celaka? Alladzi jama'a malan wa adada. Jama'a malan, yang suka mengumpul harta dan hitung-hitung. Kumpul hitung. Itu orang yang celaka kata Allah. Jama'a malan wa adada, jama'a malan. Kumpul hitung harta. Kenapa? Yahsabu anna malahu, dikira harta itu bisa membuat dia menjadi kekal.
Seandainya harta itu bisa menjadi bekal, kita masih bertemu dengan namanya korun. Tadi apa sudah nyinggung tadi, harta korun kita berkurang. Jadi ibu jangan suka ngumpul-ngumpul, bapak pun jangan suka ngumpul-ngumpul. Ya. Jangan diikuti dengan hawa nafsu. Beli, karena apa bu? Butuh apa ingin? Prakteknya? Halo. Ayo. Beli karena butuh, bukan karena ingin. Jadi jangan pakai bahasa iklan itu. Setiap tahun harus ganti barang. Tidak ada urusan. Beli karena butuh, jangan karena ingin. Kalau karena ingin nggak ada ujungnya. Hatta zultumun sudah mati berbahagia. Kesimpulan Bapak Ibu berbahagia. Mari kita amalkan doa yang diajarkan Nabi tadi. Setiap tidak selepas subuh benar-benar dijalankan kepada Nabi, kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang baik. Yang kedua, mari di sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini, kita manfaatkan selalu dengan kebaikan. Jangan sampai ada hal yang berlalu dalam hidup kita tanpa ada. Yang ketiga, mari kita perhatikan nasib anak-anak kita, nasib generasi kita. Ya, kewajiban orang tua kepada anak hanya 3. Satu, memberi nama yang baik. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan apa Bapak Ibu? Al-Quran. Yang ketiga, menikahkan dia ketika dia sudah waktunya menikah. Kalau sekarang ibu-ibu punya anak TK mau ke SD, nggak usah bingung-bingung. Kita punya SD Muhammadiyah 12, punya SD Muhammadiyah 20, punya SD Muhammadiyah 11. Sekolah di situ. Jangan sampai cari sekolah gratis. Mobil punya sekolah gratis buat anak itu. Kadang-kadang nulis sendiri. Saya punya sepeda motor, tapi saya cari sekolah yang pakai bayar. Itu ada ini. Ya. Kalau yang sudah lulus SD masih bingung, masuk aja SMP Muhammadiyah 7. Nggak usah cari sekolah gratis juga. SMP Muhammadiyah 7 punya konsep namanya semi boarding. Datang jam 7 pagi, pulang jam 8 malam. Duhur, asar, maghrib, isya tuntas di sekolah. Saya di situ. Ini ada dikasih apa coba? Yang full boarding 5 hari di sekolah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sore pulang ke rumah. Senin pagi kembali lagi ke sekolah, kemudian pesantren selama 5 hari. Tujuannya apa? Lahir anak-anak yang bisa menjadi waja'alna lil muttaqina pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sekolah SMP Muhammadiyah 7 itu punya branding sekolahnya para pemimpin. Tidak usah pikir duit Allah yang ngatur. Intinya kita bagi ikhtiar. Ustaz mahal, datang aja di sekolah. Ngomong-ngomong sama Ustaz Imam Safari. Biar saya yang suruh. Insya Allah akan dikasih keringanan. Yang penting sampai jujur. Ustaz, saya ini orang miskin. Tadi punya mobil 5 kok miskin itu. Ke sekolah, Ustaz, saya minta keringanan ini. Cincin semua. Ustaz, dan saya ini anak saya banyak. Tolong saya diberi keringanan. Anak saya banyak Pak. Ya Allah, ini kan tidak jujur namanya. Ya, bisa Bapak Ibu ya? Ajak tetangga masuk masjid, masuk ke sekolah-sekolah Islam supaya ke depan nanti ada orang yang bisa mengganti saya, mengganti Rasul soleh, dan masjid ini tetap hidup karena diisi oleh generasi-generasi yang cinta kepada Allah, yang ahli salat dan tidak mengikuti hawa nafsu atau keinginannya selama kehidupan. Bisa ya Bapak Ibu? Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang saya sampaikan. Tidak berurusan, ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita. Mari lengkapi amal ibadah kita, ya, dengan ibadah wajib. Kalau saya itu ibadah wajib itu ya, bukan ibadah sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau saya itu wajib. Ya, wajibkan diri kita untuk berkurban. Ya, sehingga mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mohon doa saya diaminkan, mudah-mudahan Allah menerima doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga saya sampaikan dengan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.